Hello everyone. In this video, we are going to learn about using conjunction in sentences. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang menggunakan kata penghubung dalam kalimat. Okay, so the first conjunction we are going to learn are as follows: and, but, or, and so. Nah, jadi di sini kata penghubung pertama yang akan kita pelajari ada and, yaitu dan, but, tetapi, or, atau, dan terakhir so, sehingga. Okay. This is the first examples of using conjunction. Ini dia contoh pertama dari penggunaan kata penghubung. Okay. So, Mrs. Rani is a teacher. She teaches English in junior high school. Bu Rani adalah seorang guru. Dia mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah pertama atau SMP. Kita akan menggabungkan dua kalimat ini menggunakan sebuah kata penghubung. Pilihannya ada di 4 kata penghubung tadi. And, but, or, atau so. Maka kalimatnya akan menjadi seperti berikut. Mrs. Rani is a teacher and teaches English in junior high school. Bu Rani adalah seorang guru dan mengajar bahasa Inggris di sekolah menengah pertama atau SMP. So, conjunction and is used to connect the same idea. Nah, di sini fungsi dari kata penghubung dan atau and dalam bahasa Inggris ini ialah menghubungkan dua ide yang sama. Jadi yang pertama adalah Bu Rani seorang guru. Maka dia tugasnya pasti mengajar. Mengajar di mana? Mengajar bahasa Inggris di SMP. Berikutnya, Tama got fever last week. He didn't go to doctor. Tama terserang demam minggu lalu, atau Tama demam minggu lalu. He didn't go to doctor, dia tidak pergi ke dokter. Jadi dia tidak berobat ke dokter. Ketika kita akan hubungkan kalimat ini, dua kalimat tadi, kata penghubung apa yang cocok? So what's the conjunction that we use to combine these two sentences? But, or, so. Kita masih punya 3 pilihan. So it will be like this. Tama got fever last week, but he didn't go to doctor. Tama mengalami demam minggu lalu, tetapi dia tidak pergi ke dokter. So, conjunction but is used to connect contrasting idea. Kalau tadi and, itu menggabungkan dua kalimat yang memiliki ide yang sejalan, but atau tetapi digunakan untuk menghubungkan dua ide yang berlawanan. Sakit harusnya kan ke dokter, tapi di sini sakit tidak ke dokter. Jadi kita gunakan kata but, tetapi. Okay, next. Kita masih punya 2 conjunction. So we have 2 conjunctions left, or and so. This one. You will ride bike with me. You will swim with your friend. Kamu akan bersepeda dengan saya. Kamu akan berenang dengan temanmu. Kalau kita gabungkan, okay, if we combine these 2 sentences, are we going to use or, atau kita akan gunakan so? Jadi kalau kita menggabungkan dua kalimat ini, apakah kita akan menggunakan conjunction or atau conjunction so? Nah, jadinya kedua kalimat ini ketika digabungkan adalah you will ride bike with me or you will swim with your friend. Kamu akan bersepeda dengan saya atau kamu akan berenang dengan temanmu. Nah, jadi conjunction or is used to connect choices. Nah, jadi or ini biasanya digunakan untuk memberikan pilihan. Kamu mau makan nasi goreng atau mie goreng, seperti itu.
The last one, Nata and Winnie studied hard for the exam. They passed it with good mark. Nata dan Winnie belajar dengan giat untuk ujian. Mereka lulus dengan nilai yang bagus. Nah, di sini kita akan menggabungkan kalimatnya menggunakan conjunction so. Nata and Winnie study hard for the exam, so they pass it with good mark. Nata dan Winnie belajar dengan giat untuk ujian, jadi atau sehingga mereka lulus dengan nilai yang bagus. Okay. Conjunction so is used to connect the cause and its result. Nah, jadi kata penghubung so ini kita gunakan ketika kita akan menghubungkan antara penyebab dan hasilnya. Penyebabnya apa? Nata dan Winnie belajar dengan giat. Hasil dari belajar dengan giat ini adalah mereka lulus ujian dengan good mark, nilai yang bagus. Next, nah, conjunction part 2. Okay. Because, karena, when, ketika, before, sebelum, after, setelah atau sesudah, although. Okay. Although artinya walaupun. Kita mulai yang pertama. Okay. Father is fixing my bike. It is broken. Ayah sedang memperbaiki sepeda saya. Sepeda itu rusak. It is broken. Kita akan gabungkan dua kalimat ini. It will be goes like this. Nah, jadinya seperti ini. Father is fixing my bike because it is broken. Ayah sedang memperbaiki sepeda saya karena sepedanya rusak. Okay, so conjunction because is used to connect the result and its causes. Nah, di sini kata because atau karena menghubungkan antara hasil dengan penyebabnya. Kalau tadi so itu menghubungkan antara penyebab dengan hasil, ini kebalikannya, ya. Jadi hasilnya apa? Ayah memperbaiki sepeda saya. Kenapa diperbaiki? Ya, penyebabnya karena sepeda saya rusak. Gitu. Next. Okay. My brother slept. I and my sister bake a cake. Saudara laki-laki saya tidur. Saya dan saudara perempuan saya memanggang kue. Kalau kita hubungkan kedua kalimat ini, kita akan menggunakan conjunction apa? Masih tersisa when, before, after, dan although. Jadinya adalah my brother slept when I and my sister baked a cake. Saudara laki-laki saya tidur ketika saya dan saudara perempuan saya memanggang kue. So, conjunction when is used to connect two activities happen during the same time. Nah, ketika kita ingin menggabungkan dua kegiatan yang berlangsung hampir bersamaan atau bersamaan, kita gunakan di sini kata when atau ketika artinya. Hati-hati dengan kata when juga, karena ketika kita menggunakan when untuk kata tanya artinya bukan ketika, tapi kapan. Nah, sebagai conjunction fungsinya when adalah sebagai kata penghubung yaitu ketika. Next, the student waited for the bus. The bus arrived to pick them up. Para siswa menunggu bis. Bis datang untuk menjemput mereka. Kira-kira kedua kalimat ini jika dihubungkan, kata hubung apa yang akan kita gunakan? Before, after, atau although? This is the answer. The student waited for the bus before the bus arrived to pick them up. Jadi, para siswa ini sudah menunggu bis sebelum bis tersebut sampai untuk menjemput mereka. So, conjunction before
is used to connect to activity happen earlier than another activity. Nah, di sini kita bisa lihat kata penghubung before atau sebelum digunakan untuk menghubungkan satu aktivitas atau kejadian yang terjadi lebih awal dibandingkan aktivitas lainnya. Jadi aktivitas yang lebih awal yang mana? Oh, murid-murid ini menunggu bis. Itu udah terjadi duluan. Berikutnya, bisnya datang. Seperti itu. Next, Radit and his friends always play basketball. They came home from school. Radit dan teman-temannya selalu bermain basket. Mereka pulang dari sekolah. Kira-kira kalau kita hubungkan, kita masih punya dua conjunction yang belum digunakan, after dan although. Maka yang kita gunakan adalah after. Radit and his friend always play basketball after they come home from school. Radit dan teman-temannya selalu bermain basket setelah mereka pulang dari sekolah. Jadi di sini kelihatan bahwa kegiatan bermain basket ini dilakukan setelah mereka pulang sekolah. Conjunction after is used to connect the activity that happened following another activity. Jadi di sini kita tahu bahwa mereka bermain basket ini setelah mereka pulang sekolah. Artinya, mana yang lebih dulu kejadian? Pulang sekolah dulu. Ya. Setelah itu baru mereka main basket. Okay. The last one. My mother still went to work. She missed the bus this morning. Ibu saya masih pergi ke kantor, masih pergi untuk bekerja. Dia ketinggalan bis tadi pagi. Kalau kita gabungkan, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. My mother still went to work, although she missed the bus this morning. Ibu saya masih pergi bekerja, walaupun dia ketinggalan bis pagi ini. Nah, berarti kan dua hal yang berbeda ini. Dia ketinggalan bis, kemungkinannya ya udah nggak usah kerja, tapi ternyata ibunya tetap pergi bekerja. So, conjunction although is used to connect two contrasting situation. Di sini, kata penghubung although atau walaupun digunakan untuk menghubungkan dua situasi yang berbeda atau berlawanan. Contoh lainnya misalnya, saya pergi ke sekolah, saya sakit. Kalau digabungkan, maka kita bisa gunakan kata although, walaupun. Saya tetap pergi ke sekolah walaupun sakit. I still go to school although I am sick. Seperti itu. Okay, so that's about the conjunctions. Nah, tadi itu tentang conjunction yang kita pelajari hari ini. Ada 9 dari and, but, kemudian or, so, kemudian yang kedua adalah partnya because, kemudian when, before, after, and the last one is although. Itu tadi cara menggunakan conjunction untuk menghubungkan dua kalimat. Mulai dari and yang artinya dan, but tetapi, kemudian or atau so jadi atau sehingga, because karena, when ketika, before sebelum, after setelah, dan terakhir although walaupun. Okay, that's all the materials in this video. Thank you so much for watching and see you on the next video.